saya pengkritik utama Presiden Jokowi, Yunto Pak Luhut, Yunto Pak Mahfud MD. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa, nggak boleh diganggu tuh. Yang berkumpul di sini menyebabkan bangsa ini surplus IQ. Memang saya pengkritik utama Presiden Jokowi, Yunto Pak Luhut, Yunto Pak Mahfud MD. Tapi saya kritik dengan basis argumen, bukan sentimen. Itu yang ingin saya aktifkan dalam politik Indonesia tuh. Ucapkan argumenmu, jangan simpan sentimenmu. Jadi bagi saya, waktu saya undang Pak Luhut, orang merasa ada apa, Rob? Saya bilang saya mau bertengkar dengan Pak Luhut. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa, nggak boleh diganggu tuh. Karena itu kemudian saya berupaya untuk memahami watak Pak Luhut, bukan apa yang ditanya oleh wartawan, tapi apa yang diterangkan oleh Gita tuh. Gita menemukan satu ide yang nggak pernah dilihat orang, bahwa leadership itu diuji 2 kali di publik dan dalam batin diri orang itu. Dan itu yang menerangkan pada kita bahwa kita butuh orang yang paham tentang arah, tapi sekaligus mampu untuk menyusupkan dimensi emosinya pada tim. Dan saya kira Pak Luhut membrief timnya yang pintar-pintar itu bukan sekedar dengan logik, tapi juga dengan passion. Sehingga saya terkejut kok Pak Luhut ada 3 perempuan yang mengasuh kementerian itu dan menghasilkan kebijakan yang ethics of care dalam teori feminis namanya. Kan kita mengasuh soal COVID kemarin, itu seolah-olah kita hanya lihat data yang diucapkan terus-menerus oleh pemerintah begini naik turun, bukan itu poinnya, tapi diasuh dengan feminist point of view itu. Jadi saya berterima kasih karena ada 3 perempuan pintar yang mengucapkan kembali kepentingan rahim perempuan sebagai pengasuh pikiran bangsa. Kedua, reputasi Pak Luhut tentu ada di dalam sorotan kamera kontroversi terus menerus. Tapi kelihatannya dia nggak peduli. Keadaan ini yang membuat saya berpikir bahwa memang bangsa ini dituntun oleh seseorang yang lagi memegang tongkat Nabi Musa tuh. Itu yang saya maksudkan tuh. Nabi Musa tidak pernah menolak untuk memimpin, kendati dia nggak tahu ini dia bisa belah nggak itu laut. Dia ragu, tapi dia tahu dia harus menuju sesuatu, tanah perjanjian itu Israel. Kegamangan orang begitu dapat perintah, dia mesti ukur dulu pasukannya cukup atau enggak. Tapi Pak Luhut menganggap bahwa saya bisa. Karena itu waktu saya bilang, Pak Luhut, Anda sebetulnya bukan sekedar disebut mampu menyelesaikan banyak masalah, tapi tahu apa yang harus diucapkan pada saat orang tidak punya pengertian tentang satu kasus. Ada Pak Mahfud MD, juga teman baik saya tuh. Sama-sama waktu beliau masih pinter. Maksud saya masih pinter. So, kadang-kala kejeniusan Pak Luhut tersaring oleh bahasa yang mesti dia ucapkan pada publik itu. Pinter tetap, IQ-nya tetap. Karena itu saya juga akan bertemu dengan Pak Mahfud untuk bicara tuh. Jadi buat saya nggak ada problem, karena selama kita bertengkar di dalam kondisi berpikir, bangsa ini tumbuh. Bukankah pendiri bangsa ini adalah orang yang doyan bertengkar, membaca buku? Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Natsir, segala macam itu orang yang membaca buku dan mampu bertengkar berjam-jam dan tetap bersahabat. Jadi wilayah ini yang hilang, yang ingin saya pulihkan sebetulnya. Nah, yang terakhir mungkin supaya kita masih bisa bercakap-cakap, tentu ini biografi versi teman-teman dekat. Saya membayangkan ada versi lain Luhut di mata lawan-lawan politiknya tuh. Karena buat saya lawan yang jujur lebih bermutu daripada kawan yang hipokrit. Oke, sebelum berlanjut ke arah yang
bisa menimbulkan delik, saya berhenti dulu di sini. Terima kasih.